Negeri kanguru ini ternyata nyimpen banyak misteri yang cukup nyeremin ya lur. Dimana ada salah satu pria yang harus diwaspadai karena dia merupakan salah satu predator ganas dan juga lihai. So buat kalian yang tinggal di Australia harus berhati-hati ya sama dia. Karena takutnya kalian yang jadi sasaran korbannya. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Sebelum lebih jauh ke kronologinya, kita kenalan dulu ya sama pria yang paling nyeremin di Australia bernama Peter Norris Dupas. Dia lahir di Sydney, Australia pada tanggal 6 Juli 1953. Peter lahir dari sebuah keluarga yang bisa dibilang biasa aja dan kebetulan dia juga adalah anak ketiga. Sebagai anak bungsu yang lahir saat orang tuanya juga udah cukup tua, bisa dibilang si Peter dimanja banget sama orang tuanya. Walaupun si Peter ini dimanja banget sama orang tuanya di rumah, tapi secara realita, dia itu nggak dapat perlakuan yang sama waktu dia mulai bersekolah. Karena secara intelektual, dia ini ternyata bisa dibilang cukup tertinggal dari teman-teman seumurnya, atau bisa dibilang agak terbelakang sedikit lah. Dan karena di tahun 60-an, guru-guru atau pengajar juga masih keras banget. Cara ngajarnya juga nggak peduli nih sama siapapun. Terlebih lagi dengan yang terbelakang. Makanya dua faktor ini bikin dia akhirnya ya ngedown banget kalau dia nggak bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Gak sampai di situ aja. Karena selain guru-gurunya pada galak banget sama dia, karena si Peter bodoh, dia juga dibully nih sama teman-temannya yang ada di sekolah. Karena badannya tuh cukup obesitas dan penampilannya bisa dibilang culun banget. Jadi bisa dibilang si Peter itu ngerasain perbedaan yang jauh banget waktu dia ada di rumah dan juga waktu dia bersekolah. Walaupun dia di sekolah diperlakuin seperti itu, tapi tetangga-tetangganya justru masih manjain dia juga dan nganggep si Peter ini tuh kayak anak kecil yang culun aja. Karena memang gaya pakaiannya yang cukup culun juga dan eksentrik. Makanya kalau datang ke rumah tetangga, dia selalu dibolehin masuk buat sekedar berkunjung ataupun minta makanan karena tetangganya pada sayang sama dia. Tapi sayangnya nih ya, semua kebaikan tetangganya itu harus dibalas dengan air tuba. Di mana pada tanggal 3 Oktober 1968, Peter yang sedang berkunjung ke rumah tetangganya. Waktu itu, dia itu bilang kalau dia mau minjem sebuah pisau dapur buat motong sayuran sama ngupas kuntang. Dan karena memang udah biasa main ke rumah tetangga, dan tetangga merasa bahwa Peter ini adalah anak yang polos dan baik, makanya dikasih langsung sama tetangganya. Akan tetapi, bukannya ngebawa pulang pisau tersebut, si Peter malah langsung ngelakuin penyerangan ke tangan, perut, dan bahkan ke leher tetangganya yang minjemin pisau ini sebanyak berkali-kali. Beruntungnya nih ya, tetangga Peter itu masih bisa ngelawan dan kabur ke rumah sakit buat langsung dapetin penanganan darurat dan juga langsung laporin hal itu yang gak masuk akal bagi tetangga tersebut ke polisi. Setelah laporan tersebut masuk, Peter langsung ditangkap nih di rumahnya dan langsung dimintai keterangan sama polisi. Tapi waktu dimintai keterangan sama polisi, Peter cuman bilang kalau dia itu tuh punya perasaan pengen banget aja gitu ngelakuin hal kayak gitu. Dan katanya dia sama sekali gak bisa menahan nafsunya. Lalu karena umurnya yang juga masih remaja, kala itu polisi ngerasa kalau dia mungkin masih labil dan punya kelainan kejiwaan. Makanya terjadi aksi tersebut. Jadi Peter akhirnya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Di sana dia ngejalanin masa percobaan selama 18 bulan. Tapi akhirnya dipulangin setelah 2 minggu dan lanjut buat rawat jalan di rumah karena progresnya cukup positif pada saat itu. 6 tahun setelah kejadian tersebut nih ya, bukannya menjadi labil secara emosi dan kejiwaan, Peter malah tambah sakit nih secara jiwanya. Karena pada tahun 1974, dia ini ngelakuin penerobosan paksa masuk ke dalam rumah seorang wanita. Di sana dia nodongin benda tajam ke bocil yang baru lahir. Setelah dia berhasil menodongnya dan juga ngancam ibunya, dia langsung ikat paksa si ibu dan ngelakuin ehem paksa terhadap ibunya. Dan setelah selesai ngelakuin semua yang dia mau di situ, dia langsung cabut gitu aja dan ninggalin rumahnya. Selang beberapa hari setelah kejadian, beruntungnya polisi langsung bisa nangkep Peter karena dapat laporan dari wanita yang jadi korban Peter. Dia pun dijatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun dengan minimum masa kurungan 5 tahun sebelum bisa ngajuin banding. Semasa dirinya di penjara, beberapa sipir bilang ke wartawan yang ngeliput kalau pria gemuk dan muka polos dan gaya berpakaian yang culun ini ternyata jago banget nih dalam hal ngebohong. Dan pola pikirnya itu bisa dibilang sangat-sangat gak ketebak sama sekali. Dari interogasi ternyata baru diketahui
kalau si Peter itu punya masalah kejiwaan yang parah banget. Dan pada tahun 1979, Peter ini berhasil bebas dari penjara setelah ngajuin banding. Tapi 2 bulan setelah bebas dari penjara, Peter ini kembali nyerang 4 orang wanita yang berbeda dalam kurun waktu 10 hari dengan senjata favoritnya, yaitu adalah sebuah sajam. 3 korban yang diserang Peter ini berhasil kabur, tapi 1 korban lainnya mengalami luka dalam yang cukup parah. Peter menyerang korban tersebut di sebuah toilet umum di kota Frankston, Australia, di mana korban ini adalah seorang wanita lansia yang bisa dibilang terluka parah setelah diserang di bagian dada kirinya oleh Peter. Tapi beruntungnya nih ya, wanita tersebut bisa kabur dan ngelaporin Peter ke polisi setelah berhasil selamat dan dibawa ke rumah sakit. Dari laporan tersebut, Peter kembali lagi ditangkap dan diinterogasi oleh polisi karena tipenya Peter ini kalau habis nyerang, dia nggak mungkin kabur kemana-mana, tapi dia ada di tempat yang gampang ditemuin. Dan di penangkapan kali ini, Peter ngasih pernyataan yang sama kayak waktu dia ditangkap pertama kalinya waktu masih remaja, kalau dia merasa punya urgensi yang nggak bisa dia tahan buat nyerang perempuan dengan senjata khasnya. Walaupun kejadian ini udah terulang-ulang dan dengan jelas kalau dia memang ngasih pernyataan yang nggak masuk akal dan bahkan udah bisa dibilang sakit jiwa. Lagi-lagi, si Peter ini cuma dijatuhin hukuman penjara selama 5 tahun oleh hakim yang sama dengan yang menangani di kasus sebelumnya. Nah, sifat psikopat Peter ini akhirnya terulang lagi nih di bulan Februari 1985. Cuma selang 2 minggu setelah dia bebas lagi dari penjara, si Peter itu langsung kembali melakukan begituan paksa nih terhadap seorang perempuan yang usianya baru 21 tahun. Pada saat itu ia sedang berjemur di salah satu pantai di daerah Blairgowrie. Dan karena dia nggak pernah kabur atau sembunyi, polisi akhirnya berhasil nangkap dia lagi dengan mudah. Cuman beberapa hari kemudian setelah aksi tersebut terjadi. Dari sini karena mungkin pengadilan melihat kejadian-kejadian sebelumnya, akhirnya Peter ini ditangani hakim yang berbeda dan dijatuhi 12 tahun hukuman penjara. Dan selama masa kurungan kali ini, Peter akhirnya mendapatkan bantuan medis buat mengurangi dorongan hal yang joroknya itu nih lor. Jadi dikasih obat-obatan dan diberikan layanan psikiater. Dan memang ternyata seluruh medikasi tersebut akhirnya nggak berpengaruh banyak sih terhadap Peter. Karena bukannya membaik, dia malah ngegodain salah satu suster yang bernama Grace McConnell. Grace ini adalah suster yang merawat dia di penjara, yang umurnya itu 16 tahun lebih tua dari Peter. Sampai akhirnya pada tahun 1987, si suster tersebut akhirnya mau nih untuk dinikahin sama Peter di dalam penjara atas dasar kasihan dan empati dan ngerasa emang punya tanggung jawab buat membimbing Peter ke jalan yang benar karena suster ini menaruh keyakinan bahwa Peter ini bisa jadi orang benar. Dan pada tahun 1992, sama seperti sebelumnya, Peter kembali bebas lagi nih sebelum masa tahanannya selesai sepenuhnya dengan melakukan banding. Setelah keluar dari penjara, kali ini Peter tinggal bersama istrinya selama beberapa tahun. Tapi yang namanya tinggal bareng sama orang yang kejiwaannya udah terganggu, rasanya pasti sulit banget ya, karena akhirnya mereka bercerai. Kali ini memang si Peter ini nggak ngelakuin kekerasan sama istrinya sendiri, tapi setelah beberapa tahun tinggal bersama, bisa dibilang Peter ini kelihatan sangat pemalas, manja, dan juga terlalu terobsesi sama dunianya sendiri. Padahal waktu itu, Peter udah hampir berusia 50 tahun. Dan karena si suster ini nggak kuat dengan kondisi tersebut, akhirnya suster ini berkeputusan untuk menceraikan si Peter. Setelah bercerai dengan istrinya, pada tanggal 19 April 1999, polisi nemuin sebuah tubuh seorang psikoterapis yang berusia 28 tahun bernama Nicole Amanda Peterson yang ternyata udah nggak bernyawa di rumahnya, yang juga adalah tempat prakteknya sendiri. Nicole ditemukan gak bernyawa ketika pacarnya gagal menelpon dirinya berkali-kali. Dan pada hari penemuannya itu, memang tetangga-tetangganya juga sempat ngedengar suara teriakan cewek dari rumahnya si Nicole ini pada sekitar pukul 9:30 pagi. Saat ditemukan, di tubuh Nicole ini terdapat 27 luka tusukan dan tubuhnya juga terikat serta gak memakai sehelai benang pun. Gak cuman itu aja ya, yang paling ngerinya adalah ketika bagian dadanya ini udah dipotong rapi banget. Katanya sih ya pakai alat yang cukup tajam banget, karena memang bekas potongannya itu benar-benar rapi loh.
Polisi yang menginvestigasi TKP ini langsung melihat daftar pasien yang datang pada pukul 9 pagi sesuai dengan kesaksian para tetangga yang mendengar teriakan itu. Nah, pada pukul 9 pagi itu, ada pasien bernama Malcolm dengan nomor telepon yang terhubung pada seorang mahasiswa India bernama Harry. Polisi yang menghubungi Harry langsung memintai keterangan soal orang-orang yang terakhir dia hubungi sebelum hari kejadian tersebut dan didapatkan info bahwa si Harry ini pernah memberi nomor teleponnya kepada Peter Dupas setelah dia itu ditawari pekerjaan beberapa waktu sebelum kejadian. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, seperti sebelumnya ya, si Peter ini memang bukan seorang yang jago kabur atau bikin dirinya susah dilacak. Karena dia ini langsung bisa dicari dengan mudah. Dan memang, polisi langsung bisa menangkap Peter hanya dalam 3 hari setelah kejadian dan langsung menggeledah rumahnya. Di rumahnya, polisi langsung nemuin ada tali yang sama dengan yang terikat di tubuhnya Nicole, baju yang udah berlumuran darah, dan potongan koran yang berisikan berita soal si Nicole. Dan juga ada sebuah brosur iklan dari klinik psikoterapi milik Nicole. Maka dari itu pada tanggal 22 Agustus 2000, Peter Dupas terbukti bersalah dan pasien bernama Malcolm ini betul adalah dirinya. Jadi Malcolm itu cuma code name aja yang dia taruh di rumah prakteknya Nicole. Dan kali ini akhirnya pengadilan Australia menjatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas sama sekali kepada Peter Dupas untuk menghindari aksi-aksi seperti ini di kemudian hari. Gak berhenti di situ aja, Peter ternyata juga terbukti bersalah atas sebuah aksi dalam penghilangan nyawa seorang PSK bernama Margaret Maher pada bulan Oktober 1997 di kota Broadmeadows, Australia. Setelah sampel DNA Peter terdeteksi pada tubuh si korban tersebut yang ditemukan pada tahun 1997 dengan banyak luka yang sama seperti tipe lukanya Nicole. Dan bagian dada kirinya juga emang udah gak ada dan dimasukkan ke dalam mulutnya sendiri. Dan pada tahun yang sama, Peter juga terbukti menghilangkan nyawa seorang perempuan juga berusia 25 tahun yang bernama Mersina Halfagis saat dirinya mengunjungi makam neneknya di pemakaman pada tahun 1997. Tubuh Mersina ini ditemukan pada tanggal 5 November 1997 di sebuah liang kubur kosong yang jaraknya cuma beberapa meter dari kuburan neneknya. Mersina ditemukan dengan keadaan yang juga sama dengan total 87 di bagian leher dan lutut dan juga bagian dada dengan cara yang sama seperti korban-korban sebelumnya dan dengan cara penghilangan nyawa yang sama persis. Peter juga dinyatakan bersalah atas menghilangkan nyawa Mersina ini dan sampai saat ini Peter Dupas masih mendekam di penjara tanpa memungkinkan dia untuk bisa mengajukan banding. Itulah dia tadi kisah Peter Dupas yang sangat-sangat nyeremin dan gak patut ditiru ya. Apalagi mengingat hakim sebelumnya yang ngehukum juga aneh banget sih. Udah tahu Peter ini sering ngelakuin hal kayak gini, tapi kok bisa ya ngasih hukuman penjara nanggung-nanggung banget, cuma 5 tahun. Jadinya kayak gini deh banyak korban. Tapi kira-kira kalian mau gak sih jadi istrinya Peter? Coba deh komentar di bawah ya.